Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Oke, jadi kita lanjut aja ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku siapkan untuk Sylvie. Udah siap? Oke. Dia emang anggun banget gitu. Aku aja agak-agak kurang bisa. Langsung saja, sebelumnya boleh nih Sylvie perkenalkan diri dulu. Asalnya dari mana? Teman-teman sekalian, Mau ceramah guys. Oke guys, sudah. gimana tuh? Jadi namanya siapa? Kayak Sylvie Navidia, Sylvie Dinda. asalnya dari Sumedang. Sunda. Oh, Sunda guys. Ya, kalau Sunda itu lembut banget. Terus apa lagi? Kumaha damang. Kok nggak Usia. Usianya berapa? Street. Usianya pokoknya masih muda. Ya. Masih muda. Kelahiran 95 ya? Halo. Hey, tolong editor please silent. Oke. Jadi namanya Sylvie Dinda Hafidiah dari Sumedang. Lanjut lagi pertanyaannya. Apa tuh? Jadi kamu ini kan nyantri kan ya? Nyantri. Pertama kali first time kamu nyantri itu di mana? Masuk pondok di mana? Ada tuh, pokoknya pertama kali banget itu kelas 10. Mau naik kelas 10 SMA. Jadi itu sekolah sama pondoknya itu satu yayasan. Nah, pertama kali itu ada di daerah Sumedang, masih dekat dari rumah. Mungkin setengah jam sampai sejaman buat perjalanannya. Dan itu pertama kali mondok di Pondok Tahfidz. Masya Allah. Nah, tetapi qadarullah karena mungkin belum jodohnya di sana, dan akhirnya 1 tahun lah di sana menghabiskan belajar 1 tahun karena qadarullah juga sakit-sakitan dan orang tua khawatir. Ya. Dan orang tua khawatir, sekeluarga semua khawatir, jadi disuruh pindah pondok sekaligus sekolah juga karena kan satu. Oh, jadi setelah pondok tahfidz yang di kelas 10 SMA itu 1 tahun, itu tapi pondok tahfidznya itu ada sekolah formalnya juga? Iya, ada. Ada sekolah Ada, formalnya? dari dia mulai dari MTS, MA, SMK ada juga Oh, di sana. terus karena di situ nggak cocok karena sering sakit-sakitan, Ya, akhirnya qadarullah. pindah. Pindah lagi. Pindah di pesantren. Itu pesantren kita masih di daerah Sumedang, dekat banget di rumah. Dekat. Mungkin beda RT RW lah. Kalau pesantren dekat rumah kayaknya bukan pesantren ya namanya. Pesantren kan nggak pulang-pulang. Kayak nggak pulang-pulang. Iya, nggak boleh Jadi kalau yang nggak pulang. pulang-pulang itu namanya pesantren guys. Jadi kalau kita lari dari kenyataan nggak pulang-pulang ke rumah itu namanya pesantren. Nggak gitu juga. Ya nggak gitu juga. Beda lah pelajarannya. Gitu lah. Oh, belajar kitab itu. Contohnya kitab apa Ada tuh? Kayak ada kitab Safina, kitab Safiatun Najah ya? ya, Oke. Safina, Tijan. Banyak lah pokoknya ya. Pokoknya banyak. Banyak. Terus di situ di situ juga hafalan. Nah, kalau di sini juga ada program tahfidznya itu dia baru-baru ini sih. Jadi seminggu sekali tuh, sepekan sekali kita setoran tahfidz, setoran hafalan kita seminggu sekali di kalau nggak salah malam Rabu. Setiap Malam Rabu itu berapa halaman atau berapa ayat? Semampu kita sih. Cuma punya kita. Biasanya kamu berapa? Berapa ya? Itu ya. Ya, Apalah gitulah. ya pokoknya gitu lah ya. Jadi udah 2 kali pesantren ya. Ya. Terus di situ tuh sampai berapa tahun betahnya? Nah, kalau dari kan pindah kelas 2 tuh, udah kelas 2 SMA. Dari sana alhamdulillah sampai tamat aliyah Masya Allah, sampai tamat tadi ya guys. Jadi terus 2 tahun. 2 tahun oh di 2 sana. tahun. Udah lah, ada di situ. Setelah dari lulus aliyah itu rancang-rancangannya itu mau apa? Kuliah kah atau masuk Nah, dari kampus lagi? situ pernah tuh bimbang antara mau Bimbang. masuk kuliah sama masuk pondok pesantren. Terus dari orang tua sih milihnya kuliah yang deket aja gitu. Terus ada juga ditawarin beasiswa juga. Terus Allah. karena keinginan dari dulu, karena dulu kan pondok di pesantren tahfidz tuh,
terus sekarang pengen lanjutin tuh, pengen lanjutin ngafal tuh dulu tuh. Jadi saya sih milihnya buat pondok pesantren. Cuma karena orang tua mungkin kurang srek gitu, jadi di situ agak ada tentangan lah sedikit sampai nangis kayak gitu. Pertama sih mikir, jadi apakah kuliah itu kalau kita misalnya milih kuliah, apakah ini jawaban kita kuliah lebih baiknya, ataupun salah satunya ini merupakan tantangan gitu, terus ujian buat kita ngafal Quran kayak gitu. Jadi di situ agak bimbang juga, dan ada yang merintahkan kayak ini istikharah istikharahnya. Iya, istikharah gimana gitu. Tapi alhamdulillah qadarullah, Allah mengizinkan, ternyata hasilnya masuklah pondok pesantren. Dan pertamanya sebelum kesini, itu kan Maskanul Hufaz. Sebelum ke Maskanul Hufaz itu pernah juga daftar dan udah lolos di salah satu pesantren di Jonggol, di Bogor. Iya, Jonggol di Bogor ya. Tapi pada dulu karena bukan jodoh. Oke, bukan jodoh di sana, dan akhirnya kan dulu tuh ngefans sama Ustaz Zauki. Terus sering stalking Instagram. Lihat ternyata punya yayasan nih. Terus kebetulan juga dibuka pendaftaran. Udah kayak gitu, ayo coba-coba, nggak serius sih, coba-coba aja gitu. Terus emang Semuanya kayaknya daftar nggak serius deh. iya, coba-coba, soalnya kayak mustahil banget gitu bisa masuk kan ke pondok ke yayasan Ustaz Zauki gitu ya, Masya Allah. Terus ya udah, akhirnya udah masuk, diwawancara segala macam persyaratan. Alhamdulillah qadarullah masuklah, Diterima. Iya, diterima dan ditempatkan di cabang Bogor. Masya Ya Allah. gitu. Alhamdulillah sampai saat ini sudah sampai pengabdian, sekarang ke tahun kedua di Maskanul Hufaz. Setelah 1 tahun kita masih belajar di Bogor, dan akhirnya dipindahkanlah ke cabang Ciputat di pusatnya untuk mengabdi 1 tahun, mengajarkan kembali apa yang kita sudah. Jadi Silvi ini juga teman aku, jadi kita itu beda angkatan. Aku angkatan pertama, dia angkatan kedua waktu di Bogor. Jadi kita kan monoknya di Maskanul Hufaz. Pemiliknya yaitu Ustaz Zauki, yang biasa kita panggil Ummah Oki Setiana Dewi. Jadi kita dulu tuh ditetapkan di cabang Bogor, itu aku angkatan pertama waktu pada bulan Maret 2019, dan Silvi itu angkatan kedua di bulan Juni. Dan alhamdulillahnya waktu pada saat tahun 2020 ya, tahun 2020 bulan Maret itu juga, bulan kemarin itu bulan Maret itu kita juga udah selesai masa pembelajarannya. Jadi kita ngabdi bareng ya, sekarang kita lagi ngabdi bareng dan di program yang bareng juga, belum satu program. Terus jadi itulah ceritanya. Jadi Silvi sudah mondok 3 kali. Sudah 3 kali mondok, Masya Allah. 4 pesantren kalau jadi ya itu, tapi 4 pesantren. Jadi insya Allah katanya dari Maskanul Hufaz ini kan kita lagi pengabdian 1 tahun. Jadi insya Allah dari Maskanul Hufaz ini Silvi berniat untuk pesantren lagi atau menikah? belum. Belum. Mungkin maunya sih kuliah, insya Allah. Kuliah, Masya Allah. Doain aja ya teman-teman, semoga Silvi mendapatkan jalan terbaik untuk kuliah dan kedepannya. Terus baik. Jadi gimana nih, kan kalau misalkan pesantren tahfidz itu banyak pengalamannya ya kan, apalagi Silvi udah 3 tahun, 3 kali ya masuk pesantren yang berbeda-beda. Pasti beda-beda kan ya. Yang pertama tadi katanya suka sakit-sakitan, dan yang kedua bisa sampai 2 tahun ya, Iya. bisa sampai lulus. Di situ sakit-sakitan juga nggak? Enggak, Alhamdulillah nggak, jadi betah gitu ya. Terus dan yang ketiga ini Maskanul Hufaz, gimana nih? Kan karena Maskanul Hufaz yang terakhir, jadi kita tanya-tanya di mana dan bagaimana di Maskanul Hufaz. Gimana? Ya itu. Di Maskanul Hufaz itu pasti kayak banyak perbedaan banget, Iya. pengalaman juga. Alhamdulillah selama di Maskanul Hufaz ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil sama belajar di sini. Terus emang kerasa banget, berbeda banget ketika kita menghafal sebelumnya sama di sini. Nah, kalau di Maskanul Hufaz ini kita kayak
merasa bener-bener gitu, bener-bener perjuangannya, terus kayak bener-bener apa ya, kejar targetnya itu kita bikin semangat, terus sampai begadang-begadang lah, terus sampai pokoknya sampai di titik darah penghabisan lah istilahnya gitu. Kita buat menghafal 30 juz. iya 30 juz Al-Quran, insyaallah setoran Setoran 30 juz Ya, selama berapa setoran. bulan? 2-3 bulan. 3,5 bulan. 3,5 bulan, Masya Allah. Dan Itu setelah itu setoran. tetap ya? Ya dari situ Tetap tidak murojaah. berhenti ya, tidak berhenti dari situ, masih panjang perjalanan. Kita harus tetap murojaah terus setoran murojaah juga tetap disetorkan. Kita murojaah itu tetap disetorkan, dan ini salah satu supaya kita berusaha supaya kita muslim. Jadi itu salah satunya murojaah dan disetorkan. Jadi di Maskanul Hufat itu kita punya program yang berbeda. Jadi kita menghafal terus setoran sampai 30 juz selama beberapa bulan. Mungkin ada yang 3-2 bulan, mungkin ada yang Masya Allah sudah Beda-beda. hafalannya. Ada yang sampai 10 bulan, ada yang 6 bulan, itu beda-beda. Jadi kita ditargetin belajar itu 1 tahun, menghafal 30 juz itu, 30 juz Al-Quran itu selama beberapa 3 bulan. bulan. Kita ditargetnya 3 bulan 3 ya. bulan sih Kak. Cuman mungkin ada yang lebih, ada yang pas, ada yang Bahkan kurang dari 3 bulan. Terus setelah kita setoran 30 juz itu, kita juga punya kewajiban untuk memurojaah. Jadi setiap kita punya hafalan, kita wajib banget murojaah. Karena apa? Murojaah itu sangat penting bagi kita, biar hafalan itu tidak lupa, biar kita tidak lupa dengan hafalan kita. Jadi sampai kapanpun itu murojaah, sampai kita wafat nanti itu wajib banget namanya murojaah. Tidak akan pernah lupa. Jadi jangan kayak udah 30 juz gitu kan, udah hafal gitu. Jadi terus kita udah biarin Al-Quran nggak dibuka-buka gitu. Itu jangan seperti itu. Jadi kita harus terus buka, terus baca, walaupun hanya dibaca atau buka tutup gitu. Itu yang penting kita punya usaha untuk memurojaah dan mengulang hafalan kita dan menjaganya. Nah baik, untuk di Maskanul Hufat ini perjalanan Anti bisa sampai di Maskanul Hufat, karena kan Anti sebelumnya kan mondok itu di Medan ya, di kampungnya ya, di Sumedang. Sebelumnya kan mondoknya di Sumedang dekat rumah. Terus pada saat pertama kali ke Jakarta itu gimana perasaannya? Pertamanya sih emang nggak berani juga, terus takut juga kan, jauh gitu kan. Tetapi karena keinginan yang kuat tuh, terus masa kalah gitu sama nafsu kita gitu. Jadi alhamdulillah insyaallah itu berangkat itu pertama dulu satu mobil itu sekeluarga, nenek tua semuanya. RT guys, ternyata dia masuk pesantren. Iya, karena mungkin istilahnya kan jauh nih. Jadi pertama perdana gitu, jauh banget. Jadi pada nganterin nenek semua gitu, Terus, saudara-saudara tapi gimana menurut keluarga Anti? Kan first time banget nih pertama kali Anti ke Jakarta. Gimana menurut orang tua? Pertamanya sih khawatir keluarga? karena kan takut kurang lagi kan, jadi emang dulu pada sakit-sakitan gitu kan, kayak takut. Jadi tetapi karena lebih ke menguatkan menguatkan jati diri ya? menguatkan juga ke orang tua, alasan kita ini loh, Buat ini untuk ilmu gitu itu. Terus nggak hanya di kampung sendiri gitu, kita harus mengeksplor keluar juga diri kita Betul, gitu, betul. supaya tahu dunia luar tuh kayak mana gitu, di luar daerah kita. Dan akhirnya bismillah, alhamdulillah diizinkan ke daerah, terus alhamdulillah di sini lah gitu. Alhamdulillah masuk Maskanul Hufat ya, yang pertama kita di Moga. Ya, Sekarang posisinya kita ada di Ciputat, Maskanul Hufat jalan Ciputat. gratis. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalkan mau bertamu, silakan, kita welcome banget. Silaturahim. Silaturahim, welcome banget. Dan Sinilah pusatnya gitu ya. Nah, di sini pusatnya Maskanul semua Hufat. cabang ada di sini. terus jadi untuk Maskanul Hufat ini apa sih kesan yang membuat Anti tuh bisa betah di Maskanul Hufat? Karena kan jarang banget tuh orang yang betah. Pertama mungkin yang membuat
Terus apa sih yang berkesan itu di sini beda banget dari karakter teman-teman di sekitar gitu. Dulu ngerasain banget di pondok sebelumnya itu kayak yang cuek, terus dari situ yang persaingannya itu apa ya, ini banget lah gitu, nggak sehat banget persaingan dalam hal ngapalnya itu. Kalau misalnya ini tuh ada lah gesekan hati gitu ya, misalnya kayak gitu. Tapi kalau di sini saling mensupport, terus nggak saling menjatuhkan, sama-sama gitu mendorong ketika kita betul malas gitu kan. Jadi ayo gitu, ada yang terus semangatin fastabiqul khairat lah istilahnya. Jadi tidak menginjak-injak kita di bawah, tidak merendahkan. Di sini, iya, merendahkan. Di sini tuh ke sama-sama lah ya. Iya, sama-sama gitu, solidaritasnya. Jadi mungkin karena ada terkadang yang pondok tuh yang kayak, ih apaan sih dia anak baru, Iya, terus juga gitu, hafalannya pasti. masih rendah, apaan sih gitu kan, ngapain deket-deket, udahlah dia sama orang yang rendah aja gitu. Kadang ada juga sih yang ya beda-beda orang-orang tuh sebenarnya sikapnya. Dan mungkin di sini memang kita tuh usianya udah karena dewasa ya, umurnya 17 ke atas. 17 ke atas. Terus Gak ada juga anak kecil. ya di sini juga tuh banyak banget berkenalan dengan teman di luar Daerah. bahkan di luar daerah, di luar pulau, dari Sabang sampai Merauke, di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, itu ada semuanya gitu di sini. Iya, betul. Di sini dimakan bukan, Masya Allah. Baru pertama kali ini punya teman di luar Jawa gitu, Luar Masya Jawa, Allah. iya. Contohnya ada Bengkulu, Di Bengkulu, Medan, dan pokoknya banyak banget. Jadi pokoknya itu seru sih. Terus kalau nafas itu berbagai gitu, macam budaya, karakter, kayak gitu, bahasa. bahasa Terus itu kita- kayak lucu tuh bahasa. Iya. Kadang kalau Bisa misalkan udah. mereka lagi curhat sesama, Atau kalau hari Ahad tuh, hari Ahad pada telepon, wah udah ngeluarin bahasanya masing-masing. ya pada nelpon sama orang tua, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Lombok, Sulawesi, segala macam. Lucu sih. Itulah pesantren itu kita banyak banget pengalamannya. Berbeda itu indah. Berbeda itu dan bersama itu juga lucu. Dan Jadi- temanya indah. Oke. Jadi baik, untuk pertanyaan kali ini terakhir, aku akan bertanya terakhir. Ini buat terakhir kalinya pertanyaannya, yaitu gimana pertama kali kamu bertemu dengan Ustadzah? Karena first time banget kan Iya. ketemu sama seorang sosok yang Masya Allah, itu pertama kali kan? Iya. Oke, coba ceritakan detail-detailnya, tapi gak usah terlalu panjang seperti curhat. Oke, jadi pertama kali perdana banget itu dulu ketika di Bogor, tepatnya udah 3 bulan, selama 3 bulan di sana. Ternyata ada lah katanya kedatangan Uma nih, Mas Kan Bogor kan. Seneng banget tuh di situ, udah Masya Allah gitu bisa ketemu sama istilahnya kan idola gitu kan. Iya, itu. Iya, si fans itu kan, fans banget. Terus alhamdulillah pas datang tuh, pas Uma turun dari mobil, Masya Allah kayak Bidadari. mimpi. Iya. Ya Allah, bidadari tak bersayap. Iya, ini Masya Allah banget. Masya Allah banget gitu. Maksudnya alhamdulillah kayak ini mimpi bener gak ya gitu. Terus yang nambah kita bersyukurnya lagi, kita bisa gitu mondok di yayasannya gitu, yayasannya Uma Oki Setiana Dewi yang Masya Allah dikenal masyarakat luas gitu ya. Saya bersyukur banget di situ. Terus kayak terharu banget pertama Salim tuh, ya pertama Salim, wah udah kayak nggak tahu lagi kita harus ngomong apa. Udah rasanya pengen terbang aja dan melayang. Ya gitu, melayang. Masya Allah. Jadi beliau itu Masya Allah sekali teman-teman sekalian. Jadi kita sebagai santrinya Insya Allah akan contoh gimana tuh beliau menjalankan pendidikannya. Masya Allah, beliau sudah ke beberapa negara ya. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa nyusul. Amin ya Allah. Baik teman-teman, mungkin ini ini saja pertanyaannya dan ceritanya. Sangat Masya Allah, berarti udah 3 kali pesantren dan Insya Allah akan ada yang keempat kalinya atau lanjut kuliah Insya Allah. Jadi mungkin terakhir, kalau misalkan ada yang bermanfaatnya, ada yang bisa kalian ambil hikmahnya, ambil yang baiknya. Misalkan ada yang buruk, pelajari yang buruknya. Salahnya datang dari kita lah. Segala kebenarannya datang dari Allah.
segala kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari kita atau dari syaitan. Jadi cukup sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.